Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rusmiati Kiptia. Di sini saya akan menjelaskan kewajiban belajar mengajar. Yang pertama, terdapat dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah membaca dalam ayat di atas tidak disebutkan objeknya atau maf'ul bih. Itu mengandung arti bahwa yang dibaca itu bersifat umum atau seluruhnya, meliputi yang tersurat, yaitu Al-Quran, ayat-ayat kauliyah dan yang tersirat, yaitu alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Ayat pertama yang turun berupa perintah membaca itu mengandung arti bahwa umat Islam setidaknya pandai baca tulis. Yang kedua, umat Islam harus antusias membaca, karena membaca lebih jauh ialah meneliti, yaitu mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan menyebut nama Tuhan ketika akan membaca dimaksudkan supaya dia menolong yang membaca untuk memperoleh ilmu yang dia inginkan, dan supaya ilmu yang diinginkan itu bermanfaat dan berkah bagi dirinya, masyarakat, dan umat manusia. Dengan demikian, umat Islam menghendaki agar umatnya hanya mengembangkan ilmu yang islami. Ilmu itu sendiri bersifat netral. Itulah hukum yang ditentukan oleh Allah bagi ilmu. Ia ibarat pisau bermata dua, dapat digunakan untuk yang bermanfaat namun juga untuk yang berbahaya, tergantung kepada orang yang menggunakan fungsi pisau tersebut. Jika manusia menggunakannya yang perlu digunakan, yaitu beriman dan berakhlak, yang meyakini bahwa menggunakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk kebaikan akan berpahala, sedangkan menggunakannya untuk kejahatan akan berdosa. Manusia khusus disebutkan untuk menunjukkan bahwa manusia diberi kedudukan istimewa, misalnya diberi tubuh panca indera, akal, dan hati sanubari yang sempurna dan ideal. Yang diperintahkan dalam ayat-ayat di atas ialah Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa beliau ummi, yaitu tidak bisa baca tulis. Namun demikian, dari perintah itu dipahami bahwa Nabi Muhammad kemudian mungkin sekali paham baca tulis. Hal itu mengingat bahwa beliau adalah seorang yang cerdas sefatonah. Sekali ajar saja sudah melekat di dalam hati beliau. Akan tetapi pengetahuan beliau tidaklah diperolehnya dari kemampuan baca tulis itu. Ilmunya bersumber langsung dari Allah, dan guru beliau adalah Allah. Dengan budaya baca tulis, pengetahuan manusia berkembang. Hal itu dikarenakan bahwa pengetahuan itu tersimpan dan dapat dibaca, dikritik, dan dikembangkan oleh orang lain atau generasi berikutnya. Kemampuan pertama dan utama setelah kemampuan fisik yang wajib dikuasai manusia adalah kemampuan baca tulis dan berhitung. Belajar hukumnya wajib, tapi setiap muslim dan muslimah. Siapa yang tidak mau belajar maka ia berdosa. Orang tua tidak mengajari atau menyekolahkan anaknya, ia pun berdosa. Umat Islam harus bergairah membaca dan menulis. Budaya baca tulis, penelitian itulah yang paling perlu dikembangkan. Objek yang dibaca tidak disebutkan dalam ayat itu. Hal itu berarti yang perlu dibaca, diteliti,
berisi deskripsi tentang alam yang menantang. Itu akan mengarahkan untuk penelitian alam. Bila dimulai dari ayat-ayat kauniyah, kehebatan alam raya ini akan mengarahkan manusia untuk mengakui adanya yang maha pencipta. Iman pun meningkat. Setinggi apapun berprestasi yang dicapai manusia, ia perlu ingat asal-usulnya, yaitu alaqoh, sesuatu yang tidak berdaya dan berharga. Adanya perintah membaca dari Allah mengandung isyarat bahwa perintah perlu menyelenggarakan pendidikan bagi rakyatnya. Yang kedua, surat At-Taubah ayat 22 yang berbunyi wa kanal mu'minuna liyanfiru kafata walaula tafarru min kulli firqatin minhum da'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka tidak kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad kembali dari perang Tabuk menghadapi penyerangan Romawi Timur atau Bizantium. Beliau harus menghadapi lagi ancaman beberapa kabilah di beberapa daerah. Beliau tidak menghadapinya langsung, tetapi mengirim beberapa ekspedisinya. Tetapi semua kaum muslimin di Madinah ingin ikut. Etika peperangan Nabi yaitu bila peperangan itu langsung beliau pimpin, maka semua harus ikut. Itu merupakan tanda bahwa peperangan itu besar dan amat menentukan hidup dan mati Islam. Akan tetapi bila Nabi tidak ikut dan pimpinan peperangan itu diserahkan beliau kepada orang lain, kaum muslimin tidak boleh pergi semuanya, tetapi harus ada yang tinggal bersama Nabi untuk memperdalam agama. Peperangan fisik tujuannya ialah untuk memperoleh keunggulan duniawi. Pada zaman modern ini, keunggulan duniawi itu tidak perlu dicapai dengan peperangan fisik itu, tetapi dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, umat Islam perlu memberikan perhatian penuh pada usaha-usaha untuk memperoleh keunggulan dan penguasaan ilmu dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, umat Islam harus intensif mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu agama. Yang mengembangkan pengetahuan agama ialah kelompok khusus yang anggota-anggotanya merupakan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat, baik berdasarkan teritorial, aliran, etnis maupun sebagainya. Karena itu mereka pantas dipandang sebagai kelompok elit. Cara mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah dengan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan umum. Sementara itu, secara pengembangan ilmu agama ialah dengan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan agama. Tugas mereka yang mendalami agama sekembalinya mereka dari tengah-tengah kaum mereka adalah memperingatkan, yaitu berdakwah agar umat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara itu, kewajiban mereka yang didakwahi ialah menerima ajakan tersebut. Di sini ada pun nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Yang kedua, umat Islam perlu menumpahkan perhatiannya pada pengembangan pendidikan umum untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tidaklah merupakan pengembangan pendidikan agama untuk meningkatkan penguasaan nilai-nilai moral dan
spiritual. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk meningkatkan moral, keimanan, dan ketakwaan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang atau bangsa, seharusnya semakin tinggi pula moral, keimanan, dan ketakwaan orang atau bangsa itu. Yang ketiga, surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada beliau, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Orang yang beriman adalah orang yang mempercayai apa yang dinyatakan oleh wahyu atau Al-Quran. Alat indranya yang utama adalah kolbu, yaitu hati. Orang yang berilmu, maka mereka yang memperoleh pengetahuan dan mempelajari alam. Alat indera yang utama adalah rasio. Alam itu akan ditemukan amat besar dan kukuh. Ilmunya itu juga akan membawanya untuk mengimani orang yang beriman, baik melalui hati maupun rasionya, itulah yang ditinggikan Allah derajat mereka beberapa tingkat. Kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 yang disarikan dari sejumlah tafsir, yakni Tafsir Al-Quranil Adim karya Ibnu Katsir, menjelaskan adab menghadiri majelis atau termasuk majelis ilmu dan majelis zikir. Di antara adab menghadiri majelis, Rasulullah akan menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan dan berdiri untuk pindah tempat duduk. Orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hambanya dan motivasi di balik perbuatannya. Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari ucapan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum.